Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya semua? Baik. Udah pada sarapan semuanya? Sudah. Arin, udah sarapan? Oh, udah. Siapa yang nggak hadir hari ini? Maya sama Nara. Naya ya, sama Rata ya. Kenapa nggak hadir? Sakit menolak main. Oh, sakit. Satu lagi main. Oh, kalian jangan seperti itu ya. Nah, yaudah. Kita sebelum mulai pembelajaran doa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Coba sekali lagi ulang. Yang paling duluan angkat tangan. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, Kalila. Oh, Baik. Sebelum kita membuat pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. doa. Doa selesai. Ya, makasih ya Kalila. Masih ingat pelajarannya sebelumnya tentang listrik yang kita pelajari sebelumnya itu? Ingat kan? Yang pakai paralel 1, paralel 2, ingat kan? Baiklah, ini Ibu ada lagu sebelum kita mulai pembelajaran. Ibu ada lagu, ikutin dulu ya lagunya. Yang bikin lampu menyala itu listrik, yang bikin TV menyala itu listrik. Dia sangat berguna, tapi hati-hati padanya karena ada setrumnya. Bila kesentuh kita bisa celaka. Pandai? Pandai nggak? Oh, Ibu catat ya, satu kalian nyanyi ya. Yang bikin lampu menyala iya itu Nah, yuk sama-sama kita nyanyi ya. Yang bikin lampu menyala itu listrik, yang bikin TV menyala itu listrik. Dia sangat berguna, tapi hati-hati padanya karena ada setrumnya. Bila kesentuh kita bisa celaka. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Yang bikin lampu menyala itu listrik, yang bikin TV menyala itu listrik. Dia sangat berguna, tapi hati-hati padanya karena ada setrumnya. Bila kesentuh kita bisa celaka. Dah mengerti apa lagu ini isinya? Jadi di dalam lagu ini menceritakan bernyanyi tentang gimana lampu itu menyala karena adanya listrik. Nah, TV menyala karena adanya listrik. TV bisa menyala karena adanya listrik. Dia sangat berguna, tapi hati-hati sama dia karena ada setrum. Ya betul, Larin, ya betul. Bila kesentuh kita bisa celaka. Jadi kalau segala sesuatu itu kita, kalau kita kesentuh bisa kesetrum walaupun dia sangat berguna. Ya. Nah, yuk kita masuk ke pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tema 4, globalisasi ya. karena ada
Kalian tahu ini? Tahu. Enggak, Bu. Ini merupakan komponen saluran dari dari listrik, yang mana dulu melalui bahan bakar, baru pembangkit listrik, penarik tenaganya, terus itu saluran transmisi dan distribusi pelanggan listrik. Tahu pelanggan listrik itu siapa? Kayak kita yang di rumah-rumah itu kita pelanggan listrik. Jadi ini merupakan saluran tenaga listrik. Nah, jadi pertama dari bahan bakar. Dari bahan bakar inilah menghasilkan listrik dengan pembangkit listrik. Nah, dengan pembangkit listrik pertama ini menghasilkan dia menghasilkan 220 kW tegangannya. Kemudian penarikan tegangannya disalurkan melalui sutet. Sutet ini melalui udara. Kalian tahu ini gambar ini? Enggak, Bu. Ya, yang sering di jalan-jalan itu, yang sering jalan-jalan. Nah, terus itu melalui distribusi tegangannya direndahkan lagi menjadi 20 kW. Terus habis itu disalurkan ke pelanggan listrik. Disalurkan ke pelanggan listrik ini disalurkan ke rumah. Saluran tenaga listrik ini langsung disalurkan ke rumah. Ngerti kan? Nah, kemudian ini dia penemu listrik. Perhatikan ini, Arin, Alila, Galila. Ini penemu listrik yang bernama Nikola Tesla, seorang kebangsaan Yugoslavia. Dia memiliki sifat yang rasa ingin tahunya tinggi, sehingga dia bekerja sama dengan Thomas Alva Edison yang bekerja sama dengan dia. Kemudian dia mendapatkan saluran listrik di air terjun Amerika. Nah, dari mana air terjun Amerika itu? Nih. Air terjun. Ini pertama kali dia membuat listrik itu menggunakan air terjun ini, PLTA. Pembangkit listrik tenaga pembangkit listrik tenaga air. Inilah dia pertama kali. Nah, kemudian nih, pembangkit listrik melalui tenaga air. Seperti ini ya, kalian perhatikan ini. Nah, nih, seperti ini dia mesinnya. Nah, ini pembangkit listrik melalui tenaga atau disebut dengan PLTA. Siapa tadi yang pertama kali yang menemukan listrik namanya? Nikola Tesla. Temannya Thomas Alva Edison. Paham kalian? Paham. Kemudian sebelum ibu jelasin selanjutnya, kalau kalian udah paham, ini ibu ada baca ini. Nah, baca ini. Nah, di sini kan ada soal nih. Perhatikan soalnya. Sebelum kita lanjut ya, sebelum kita jawab ke pertanyaan-pertanyaannya, ini ada soal nih. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkit listrik? Baru saja tadi. Coba Ibu kasih waktu 5 menit untuk Ibu kasih waktu 2 menit untuk menjawab soal itu. Boleh berdiskusi. Baru saja tadi kita pelajari. Yang betul. Ini mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah agar tidak berbahaya?
Dah ya, Kemana? udah habis waktunya. Tugasnya. Ini. Udah bagus semua nih pertanyaannya. Ayo kita bahas pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini paragraf pertama membahas topik masalah. Oke. Perhatikan. Arin, Kalila, ya dengar. Pertama pertanyaannya, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik? Apa? Air. Ya, air. TV. Jenis sumber daya alam sekitar kita. Air. Sampai saat ini masih Air. air. Dari mana tadi contoh air? Ini ya contoh air. Ini pembangkit listrik jika air. Kalau yang ini sudah tidak pakai air lagi, tapi pakai bahan bakar. Ini yang dikatakan PLTU. Tahu? PLTU, pembangkit listrik tenaga udara. Kalau ini pembangkit listrik tenaga air. Nih, seperti ini. Ya, biar lebih jelas nih Bu, perjelas lagi biar kalian paham. Saya payahnya sih kerja PLTU enggak? Nah, perhatikan gambar ini. Jadi listrik itu bisa berasal dari PLTU, pembangkit listrik tenaga udara, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari listrik ini disalurkan melalui gardu. Tahu gardu? Ini dia, seperti ini gardu. Cak lihat dulu gambarnya sini, Kalila. Perhatikan ini. Ini yang dikatakan gardu. Nanti nggak dipakai sana. Dipakai. Ayo. Nih, ini gardu. Nah, terus kemudian ini yang dikatakan, ini yang di sini dinamakan sutet. Tahu sutet? Sutet. Ini yang dikatakan sutet. Ini sutet ya. Lebih jelas gambarnya. Nah, ini yang dikatakan sutet. Aliran listrik melalui udara. Dia tegangannya harus tinggi dulu, baru nanti diendahkan melalui gardu. Ini tahu, ini sering dijumpai di mana coba? Di kota. Di kota ada kan? Kalau misalnya kalian jalan-jalan sama ayah kalian pernah nggak lihat ini pinggir-pinggir jalan? Pernah nggak? Jadi ibu tanya dulu. Ini kan ada wayarnya nih, ada wayarnya. Wayarnya ini kalau siang dia tegang atau tidak? Hah? Tegang atau enggak? Enggak. Kalau siang wayar listrik itu tegang atau tidak? Tegang. Ya betul, tegang. Tapi kalau malam dia jadi longgar. Nah, ini katakan gardu induk. Kayak mana gambar gardu induk? Seperti ini. Nih. Ya. Nih gardu induk. Gardu induk inilah yang menerima tegangan listrik. Kemudian setelah dari gardu induk, dia melalui gardu distributor. Ini dia gardu distributor. Ini biar lebih jelas gambarnya seperti ini. Gardu distributor. Pernah nampak ini? Enggak. Coba lihat. Pernah nampak ini enggak? Enggak, Bu. Enggak pernah ya? Ini yang dikatakan gardu distributor. Nah, dari sinilah pertama kan dari ini tegangan listriknya, dari sini. Nah, dari sini sutet yang dari udara ini pertama tegangan listriknya tinggi. Dah, setelah itu dari gardu induk ini agak rendah, tegangan listriknya tinggi lagi. Kemudian di dekat gardu distributor tegangan listriknya rendah, baru bisa disalurkan ke rumah. Paham kan kalian semua?
Nah, kita bahas lagi soal yang nomor 2. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Nih, sutet. Fungsinya apa? Tadi baru Ibu jelasin kan. Yang wayarnya kalau misalnya siang dia tegang, ketika malam ya pinter. Fungsinya itu untuk menyalurkan energi listrik yang bertegangan tinggi. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tenaganya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Mengapa? Mengapa energi listrik perlu dinaikkan pertamanya lalu diturunkan sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Mengapa? Karena agar tidak berbahaya. Kalau misalnya tegangan listriknya tinggi aja langsung disalurkan ke rumah, bisa-bisa nanti rumahnya itu bisa terbakar. Paham kalian semua? Jadi kita bahas hari ini tentang listrik. Jadi kalian pun di rumah kalau misalnya pergi-pergi, kalau bisa kalilah kalau di rumah nanti kalau misalnya pergi-pergi, listriknya kalau bisa dimatikan aja, yang nggak perlu untuk menghindari kebahayaan. Nah, paham semuanya kan? Kita buat kesimpulan dulu ya dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi salah satu penemu listrik itu merupakan Nikola Tesla. Nah, Nikola Tesla ini merupakan temannya Thomas Alva Edison. Nah, jadi Nikola Tesla ini memiliki karakter rasa ingin tahu yang tinggi sehingga dia menemukan listrik pertama kali itu melalui air PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air dari mana? Dari air terjun Niaga Amerika. Nih, kayak ginilah air terjun Niaga Amerika yang pertama kali digunakan untuk listrik. Seperti ini mesinnya. Jika ini melalui sungai, jika dia melalui air terjun lebih cepat dia derasnya karena air terjun dia turunannya cepat. Nah, kemudian setelah itu bertumbuhlah semakin berkembang melalui PLTU, pembangkit listrik tenaga udara. Pembangkit listrik tenaga udara dari mana caranya? Dari bahan bakar, pembangkit listrik, menaikkan tegangan, terus itu saluran transmisi, saluran distribusi, baru pelanggan listrik. Seperti ini juga nih salurannya. Paham kalian semua? Paham. Pembelajaran kita hari ini paham? Bertanya? Iya, Kalila. Apa yang bertanya? Oh, listrik bisa nggak tiba-tiba terbakar? Oke, pertanyaannya bagus. Listrik itu jika kita biarin saja dia bisa terbakar apabila tegangan di rumahnya itu sangat tinggi. Misalnya kan kalian ada cok sabun rusak, terus habis itu kalian cop aja dan dia ada konslet. Itulah yang namakan terjadinya konslet listrik. Itulah yang bisa menyebabkan tiba-tiba rumah itu bisa terbakar. Jadi kalian alangkah baiknya menjaga listrik. Dan yang inilah pembelajaran yang dapat. Nggak ada lagi yang ingin bertanya kan? Ada? Nggak ada. Dah. Inilah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Siapa bisa mimpin doa? Nah, gantian Arin. Sebaiknya kita mengakhiri pembelajaran ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Terima kasih Arin. Nah, sampai rumah jangan lupa ya, nanti langsung ke rumah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.